Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita ketemu lagi nih di semester yang baru pada mata kuliah Entrepreneurship and New Venture. Ya, ini adalah basis sebenarnya rangkaian sampai kalian nanti lulus, kalian create your own businesses. Jadi di sini banyak fundamental-fundamental dan basisnya adalah design thinking, gitu ya. Design thinking itu orientasinya pada action. Ya, jadi action base, kemudian customer base dan sifatnya iteratif. Oke. Nah, as usual sebagai kalian sudah pernah ya ke ikut mata kuliah saya ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya perbaiki antara lain nanti kita lihat deh di belakang seperti apa. Yang menurut saya akan menunjang apa yang kamu dapat gitu ya. Termasuk di dalamnya misalnya kewajiban untuk on cam gitu ya, karena saya melihat ada beberapa yang off cam pada akhirnya nggak di tempat gitu ya. Jadi sebenarnya sih yang rugi kalian sendiri menurut saya, kalau kalian tidak bisa mengikutinya dengan baik, yang rugi kalian sendiri. Tapi tetap aja as an educator saya akan memberikan kewajiban-kewajiban yang membantu kalian untuk mengembangkan diri kalian. Oke, kita mulai ya. Ini mata kuliahnya namanya Entrepreneurship and New Venture. Sebelum saya mulai, kira-kira apa yang kita bahas di sini? Anyone? Entrepreneurship and New Venture. Ada kata-kata New Venture itu apa ya? Poinnya apa kira-kira? Ayo, venture itu apa venture? Trial, Apa? percobaan. Ya, Kayak perkiraan gitu. ya boleh. Jadi dia mencoba apa? Percobaan apa? Kayak trial and error di bisnis mungkin. Oke, Pembuatan usaha gitu. oke. Perencanaan. Poinnya benar. Jadi ini adalah mencoba membuat usaha gitu ya. New venture itu artinya bisnis baru atau usaha yang baru atau startup baru gitu ya. Jadi kalau saya bicara startup doesn't mean harus startup IT ya. Jadi ya startup itu sebenarnya kan adalah terjemahan bahasa Indonesianya itu startup itu usaha rintisan. Bisa jadi bukan IT gitu, karena seringkali kalau startup itu orientasinya langsung bikin kayak Gojek gitu, karena dunianya ke sana sekarang. Oke, nah jadi benar yang akan kita lakukan adalah how to develop a new venture. Venture itu bisnis atau startup. Bagaimana membangun startup yang baru. Gitu ya. Nah, as usual, kalian sudah terbiasa dengan Edmodo, kemudian ini kodenya silakan di join gitu. Nah, saya mau mengingatkan kalian, biasanya akan ada yang join itu detik-detik terakhir tuh. Ya, akan ada detik-detik terakhir. Biasanya sudah ke lock gitu kan karena ada waktunya. Nah, nanti biasanya sudah saatnya mau due date mengumpulkan sesuatu, dia belum join, kemudian dia menghubungi saya gitu. Menghubungi saya lewat line dan biasanya saya jawabnya lama. Ya. Misalnya saya menghubungi saya jam 11 malam. And you have to know ya bahwa kita punya jam kerja supaya kalian profesional. Kalau di luar negeri orang dihubungi di atas jam 5 itu dia harus izin, di telepon di atas jam 5 itu dia harus WhatsApp dulu, dan WhatsApp-nya bisa nggak dibales, nggak apa-apa. Misalnya bos nyuruh gitu, nggak dibales bahkan. Karena di luar jam kantor, apalagi weekend. Nah, kalian juga harus tahu, karena ini sudah semester lanjut, ethics-nya seperti itu. Dan idealnya kalian segera join supaya nggak berlarut-larut. Nanti detik-detik terakhir nggak bisa Pak karena saya belum join gitu ya dan sudah terlanjur ditutup. Nah misalnya begitu.
Nah, biasanya kamu akan email ke saya ngumpulin tugasnya by email, dan itu saya tidak akan menganggapnya tidak dikumpul, ya. Karena saya sudah menciptakan sistem, kalian harus menggunakan sistem. Goal-nya itu ada, jadi kita ciptakan sistem itu tujuannya supaya semuanya terrecord dengan baik. Kalau kita buatkan sistem, ini namanya LMS yang baik, tetapi kalian tetap pakai yang kalian mau, yang nggak bisa. You have to follow the system. Oke. Nah, di mata kuliah ini orientasinya adalah action, ya. Class participation and assignment itu 20%. Ya, jadi nanti akan ada beberapa assignment, akan ada partisipasi kelas. Kamu sudah tahu partisipasi kelas yang paling saya senangi itu adalah kalian aktif berdiskusi, aktif bertanya, aktif menjawab. Gitu ya. Dan 20% itu besar sekali. Kalau katakanlah 10% class participation, 10% assignment, kalau class participation kamu nggak bagus, ya kamu bisa kehilangan 3 poin, 4 poin tuh. Gitu ya. 3 poin itu bisa membuat dari A menjadi B loh. Gitu ya. Nah, jadi saya mendorong, lebih tepatnya mungkin memaksa kalian untuk aktif di kelas. Oke. Nah, presentasi 1 20%, presentasi 2 25%, presentasi 3 35% atau final presentation. Jadi kalian akan membuat your own business. Kemudian nanti saya jelaskan apa itu presentasi 1, apa presentasi 2, apa final presentation. Jadi nggak ada no theoretical ya, tapi maksudnya itu no exam. Theoretical tentu ada, no exam. Jadi project. Sampai saat ini ada pertanyaan? Sejauh ini? No? Oke, good. Nah, kembali mutual expectation. I'll give you an opportunity. Apa ekspektasi kamu? Ya, ingat ya, saya selalu mengatakan bahwa kita itu co-create knowledge. Jadi saya dan kamu itu dalam posisi yang sama. Bukan berarti saya memberi ilmu, kamu menerima ilmu, enggak. Tapi kita co-create, sama-sama menciptakan ilmu. Nah, jadi kalian punya hak di kelas ini, punya ekspektasi, begitu juga dengan saya. Nah, supaya kita close, artinya kita sepakati di awal, silakan kalian sampaikan. Nanti berikutnya seperti biasa, ekspektasi saya apa? Silakan. Atau kita langsung skip, berarti kamu nggak punya ekspektasi. Kita lanjut ke ekspektasi saya, nggak punya harapan, nggak punya keinginan. Boleh juga, itu it's easier for me. Silakan. Saya kasih waktu 1-2 menit for the first question. Biasanya yang paling sulit yang pertanyaan pertama, nggak harus dipancing. Close, no expectation. Then I'll go to my slide. Dan kalau kita close di sini berarti kamu kalau saya conduct sesuatu kamu ikut aja ya. Come on. Kalian udah semester berapa sini? 4, Sir. 4. Semester 4 itu udah di tengah, udah punya adik kelas 2. 2 angkatan, masa masih silent terus? Ayo, nilainya bagaimana, tugasnya bagaimana, harapannya bagaimana? Pak, saya kok kayaknya tugasnya sedikit banget, Pak. Ini harus ditambah, Pak. Saya jadi nggak semangat gitu. Ya, tugas Boleh. seperti jangan banyak-banyak, Sir. Ekspektasi kita. Tugas jangan banyak. Ya, mungkin ujiannya project kayak, Sir. Gitu. Oke. Tugas nggak banyak itu in term of numbers. Ya, nanti tugasnya itu kira-kira akan ada di ini.
tugasnya sih sedikit menurut saya ya. Tapi kan kita nanti ada 3 presentasi. Nah, menuju presentasi itu kan kamu harus melakukan sesuatu. Ya, jadi ini orientasinya adalah action. Jadi kalau kamu menganggap tugas, saya nggak tahu ya tugas yang kamu maksud seperti apa. Saya tidak memberikan tugas-tugas yang misalnya menjawab pertanyaan, enggak. But you have to do something. Ya, saya nggak tahu kalian merasakan manfaatnya nggak waktu finance, waktu kalian membuat cash flow. Do you feel the different gitu? Ngerasain nggak waktu ngelihat cash flow? Ya, jadi dapat feel-nya ya, walaupun itu simulasi gitu. Tapi you get the feel gitu. Nah, saya tahu ini nggak sempurna, makanya saya tahu di finance tuh nggak saya nilai dengan sempurna gitu. Misalnya secara accounting itu nggak tepat, ya I'm okay with that gitu. Karena yang mau saya berikan itu feel. Nah, belajar itu bisa di mana aja. Nah, ini juga begitu. Entrepreneurship and new venture ini yang ingin saya berikan tuh feel to develop a venture. Nanti bagaimananya itu kan berkembang. Ya, mungkin hari ini cocoknya metode A, tapi nanti kamu di zaman kamu itu berubahnya luar biasa, sudah ada metaverse segala. Ya, jadi nanti akan sangat berbeda, makanya yang perlu adalah feel dan value. Itu yang akan saya coba. Jadi kalaupun nanti saya kasih tugas goalnya ke sana ya. Saya nggak bisa bilang kalau tugas itu saya nggak bisa agree dengan tugas jangan banyak-banyak. Tapi saya agree project. Apakah yang lain setuju project? Setuju, Pak. Project ya, oke. Good. Oh ya, by the way, ini nggak penting sebenarnya ya. You can call me Pak, better than Sir. Ya, karena kalau kamu sekolah di luar negeri juga nggak ada yang manggil dosennya tuh Sir. Ya, bahkan di Inggris. Sir itu kan dari Inggris sebenarnya. Di Inggris pun nggak manggil Sir. Ya. Jadi better manggil saya Pak. Kecuali kamu manggil Sir fully in English nggak apa-apa. Jadi jangan Sir nggak sebenarnya kalau di luar negeri manggil dosennya itu nama. Tapi I believe kalau kamu manggil saya, jadi begini Jonathan kan nggak enak juga gitu kan. Karena kita masih di Indonesia gitu kan. Saya juga ngerasanya kurang ajar juga nih anak gitu kan. Ya kalau saya tapi bukan berarti itu mempengaruhi nilai atau apa ya. Saya lebih enak di kuping saya kamu manggil Pak. Gitu ya. Karena saya juga belum tega ngedengar kamu manggil saya nama. Jadi better Pak aja deh. Oke ya. Tapi kalau kamu nyaman dengan Sir, nggak apa-apa. Itu tidak mempengaruhi apa-apa juga. Nah, saya tetap akan ngeladenin dengan baik. Oke. Project apa lagi? Sorry Sir, sedikit pertanyaan. Ya. Itu berarti tugasnya semua tugas kita kumpulnya di Edmodo ya? Iya, nanti akan ada tugas yang dikumpul, ada yang nggak dikumpul gitu ya. Tapi tolong kalian kalau ada tugas yang nggak dikumpul pun lakukan gitu ya. Karena ini jadi gini teman-teman, saya mendevelop ya mata kuliah ini saya develop by myself gitu. Artinya step-stepnya itu bukan mengikuti buku saja gitu, karena belum ada buku entrepreneurship. Bahkan goal saya nanti pada akhirnya di akhir mata kuliah ini kita punya yang jelas gitu untuk entrepreneurship itu seperti apa. Karena di Indonesia ini ilmu baru. Nah, jadi step-stepnya kalian ikuti. Gitu ya. Ini sudah cycle ketiga, jadi kalian ikuti. Ya, gimana? Ya, satu lagi Sir, di kita punya kayak grup WA gitu gak ya? Atau mungkin ada informasi dadakan? Saya prefer di grup lain. Online ya? Ya. Kenapa? I don't want to share my number with you. Iya. Simply karena itu. Kenapa? Professionalism ya. Better saya lebih nyaman. Kecuali kamu nanti sudah lulus ya. You are no more my students. We can be a partner, gitu ya.
kita punya partnership dan lain-lain itu bisa. Karena apa? Karena kalian bukan kalian, artinya banyak juga mahasiswa yang jadinya 24 jam gitu loh. Jam 11 malam, jam 12 malam. Saya tahu di umur kalian kan jam tidurnya bisa sampai jam 3 pagi kan, jam 4 pagi. Kepikiran jam 2 pagi kamu kontak saya. Saya nggak balas ya nanti tiba-tiba ditelepon. Jadi better lewat line. Jadi semuanya harus masuk line. Dan saya biasanya kontaknya ke line. Gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang gimana, apa? Invite-nya nanti gimana tuh? Line angkatan saja. Ya saya kan nggak di angkatan ini, angkatan berapa ya sekarang? Oh, beda oke. Siapa ya ininya adminnya line kalian siapa ya? Kok di saya nggak nongol loh, ini siapa yang bicara? Sebentar. Ya, Enrico, sir. Sebentar, kok nggak nongol ya Enrico ya? Oke, nanti kalau nggak gini deh, satu orang ya, buatkan line ini ya. Tapi kamu nggak apa-apa lah masuk. Enrico kan banyak juga yang bersama angkatan bawah ya. Jadi minta tolong Enrico di invite ya. Nanti saya kasih notes juga. Enrico Enrico punya line saya. Ada, sir. Ya Punya. udah nanti kamu kamu remind ke saya, kamu ingetin lagi. Oke, sir. Thank you. Nah, ini Reinhard nih. Reinhard nanti bukan ya? Kenapa, Sir? Yang ini yang adminnya, admin lainnya siapa? Actually, sir, di line nggak ada admin, sir. Jadi Nggak ada. bisa undang. Oh gitu. Ya udah nanti diatur lah. Nanti kamu ingetin aja Enrico. Oke, komunikasi lewat line. Apalagi? Ekspektasi. Sudah? Sudah? Sir, Oke, ya. Pak, kan nanti ada kelas lagi ya jam 5. Yang SKS-nya 1 terus 30 menit doang. Ya. Bisa disatuin aja nggak, Pak? Ya, itu memang disatuin. Oke. Disatuinnya tidak menambah jam. Jadi itu SME integration itu sebenarnya sebagai katakanlah kalau di kampus lain itu ada lab ya, laboratorium gitu ya, atau ada jadi dia melakukan. Nah, jadi nanti SME integration itu sama sebenarnya sama INV. Nah, jadi kelasnya itu tidak ada, kalian melakukan tugasnya yang akan saya share di INV. Gitu ya. Dan saya lagi merancangkan supaya kelompok kalian akan saya tandemkan dengan dengan UMKM. Ya, jadi kalian bantu UMKM. Gitu ya, bantu apa di digital marketingnya, itu yang pertama. Yang kedua, itu mungkin di setengah semester kedua. Kemudian kalian akan berorientasi di INV itu untuk membuat proposal KMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Jadi kita target nanti kita menang banyak di KMI karena kita godok secara secara baik gitu. Ya, saya akan bantu kalian. Mudah-mudahan nanti bisa banyak dapat KMI. Kakak kelas kalian tuh ada yang sudah dapat puluhan juta itu, totally bisa 40 juta dalam setahun. Jadi ini bisa membuat kalian kan menjadi modal usaha juga. Gitu ya. Nah, ada yang lain? Jadi untuk nanti sore SME integration itu nggak ada. Kalian absen saja. Jadi karena kebutuhan administrasi kalian absen saja di portal seperti biasa.
Oke. Materinya pun akan sama persis sama yang ini. Paling nanti tugasnya saya akan berikan di mata kuliah ini. Gitu ya. Untuk minggu ini belum ada tugas. Oke, good. Ada lagi? Dan ini 4 SKS ya. Jadi 4 SKS-nya itu nggak akan 4 SKS yang di kelas saja. Jadi karena akan banyak tugas, jadi mungkin nggak selama itu lah. Karena nggak efektif juga kalau 4 SKS langsung di hari yang sama di kalian udah nggak akan fokus. Ada lagi? Nggak ada Paling lagi? kebebasan milih kelompok kali, Sir. Pak. Ya. Ya itu. Kelompok mau dipilihkan atau mau pilih sendiri? Nah, itu kayaknya pilih sendiri kalau menurut saya pribadi. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Gini aja. Jadi boleh berkelompok maksimum 3 nanti ya project itu. Tapi kalau ada Pak, saya sudah menjalankan bisnis saya sendiri, it's okay. Gitu ya. Tapi nanti untuk SME integration kamu harus punya kelompok. Boleh kelompoknya sama untuk bantu UMKM atau untuk KMI. Nanti kamu ambil satu topik ya yang untuk kamu bahas gitu. Untuk kamu ajukan. Nanti kalau KMI-nya tembus gitu ya, KMI-nya menang itu automatically A. Gitu atau kamu masuk final gitu automatically A. Untuk SME integration, bukan untuk INV. Oke? Sorry, Sir, ada pertanyaan. Ya, Kalau untuk kita yang udah ambil SMI itu berarti proyeknya usah. sama-sama aja ya? Enggak, ini project INV doang kamu. Jadi kamu nggak perlu ngikutin project-nya SME integration. Oh, oke. Oke, thank you, Ya. Sir. Ada lagi? Sudah? Satu, 2, 3, oke. My expectation. Bertahun-tahun saya nggak pernah berubah. Satu jujur, cheating E. Makanya teman-teman kalian tuh banyak nilainya hancur, ya, karena cheating. Cheating dalam format plagiarism itu cheating. Copy paste itu cheating, ya. Saya kan selalu bilang jangan copy paste, jangan copy paste. Ada ya masih bagus saya kasih nilai. Ada yang copy paste-nya, ada yang nilai akhirnya itu 30. Ada yang nggak lulus karena copy paste. Jadi jangan lakukan copy paste. Sehebat-hebatnya kamu mampu mencari pandangan orang, kemudian kamu copy, kamu paste, ya itu punya orang bukan punya kamu. Ya kamu nggak berhak mendapatkan nilai dari pikiran orang. Nah tapi kalau kamu pikiran orang, kamu digest, kemudian kamu tuliskan kembali itu boleh. Ya atau di paraphrase. Clear ya? No cheating. No cheating. Kalau kita tatap muka nih ada ujian exam cheating E. Ya, itu sudah saklek gitu. Dan beberapa saya lupa di kelas kalian atau di kelas yang lain itu ada beberapa yang jadinya nilainya D atau E gitu karena cheating. Nilai totalnya ya. Nah, kemudian be aktif, tanya dan diskusi. Ya, salah satu kelebihan kalian nanti di dunia kerja adalah kemampuan kalian mengungkapkan pendapat. Percaya sama saya. Ya. Percaya sama saya. Saya sudah pernah jadi staff, saya sudah pernah jadi pimpinan, saya sudah pernah jadi banyak posisi lah. Saya sudah pernah jadi konsultan, saya pernah jadi partner, jadi apa? Kemampuan diskusi itu luar biasa. Dan saya sudah pernah juga meng-hire orang. Kalau kamu pada saatnya misalnya, oh Pak, saya 5 tahun pertama saya atau 3 tahun pertama saya mau kerja sama orang, ya. Ketika kamu melamar, kemampuan kamu berdiskusi itu akan sangat menentukan.
Ya, saya menolak lamaran kerja orang tuh udah ratusan kali. Ya, pertama ngelihat CV, tolak. Itu aja udah screeningnya udah ratusan. Interview itu begitu datang itu 5 menit pertama saya sudah tahu ini ditolak. Jadi kalau saya nginterview orang melamar kerja 5 menit pertama ketahuan ini ditolak. Kenapa? Karena dia nggak mampu mengungkapkan idenya dia. Jadi dia punya skill sehebat apapun kalau nggak mampu mengungkapkan ya buat apa? Itu hanya ada pada dirinya, nggak bisa di-share kepada institusi, gitu ya. Nah, latihannya di mana? Aktif, nanya, discuss. There is no stupid question. Kalau kamu nanya, kamu merasa, Pak, nanti saya malu, Pak, pertanyaan saya kok sound stupid gitu ya. Nggak ada pertanyaan bodoh. Tidak ada, saya tegaskan sekali lagi, tidak ada pertanyaan bodoh. Ya, saya lulus dari reputable university S1 S2. Saya melihat bahwa di reputable university semua profesornya kalau ada pertanyaan yang kita rasa kok pertanyaannya begini ya, semua profesornya mengapresiasi dengan sangat baik. Ya, jadi saya juga akan mengapresiasi setiap pertanyaan. Dan kalau saya aja mengapresiasi, kamu ignore aja teman-teman kamu kalau merasa nanti teman saya menjudge pertanyaannya stupid. Enggak. Ya, mereka salah gitu ya. Karena saya aja mengapresiasi setiap pertanyaan. Jangan pernah merasa begitu dan harus percaya diri. Be responsible, bertanggung jawab, terutama pada siapa? Pada diri sendiri. Ya, kalau ada tugas kerjakan dengan sekuat tenaga, jangan asal-asalan. Kalau kamu asal-asalan, saya pasti kasih nilai asal-asalan. Nggak layak mendapat nilai baik kalau untuk diri kamu sendiri aja kamu asal-asalan, apalagi untuk yang lain. Kan kelihatan ya effort orang. Effort itu selalu saya nilai. Ada orang udah 4 kali, 5 kali, tapi effortnya ada gitu. Asistensi susah banget. Itu saya nilai dengan sangat baik. Artinya saya apresiasi. Jadi bukan cuma kamu yang pinter, yang enggak. Effort kalian itu saya nilai. Ya, kemudian study hard, belajar dengan keras, bukan belajar saja. Belajar nggak cukup. Di era kalian tuh belajar nggak cukup. Belajar itu yang saya maksud bukan cuma dari buku, belajar di kehidupan gitu ya. Nah, hanya yang study hard yang bisa dapat nilai A yang layak. Be punctual, maksimum 15 menit late. Berlaku juga untuk saya. Seperti biasa ya. Ini kan di record ya. Jadi dan notifikasinya kan nongol. Nah, jadi jangan terlambat, jangan biasakan terlambat. Kemudian kamera always on during the class. Nah, sekarang semuanya menghidupkan kamera. Dari tadi saya diemin tuh semuanya. Karena kita belum punya agreement. Nah, sekarang kita sudah punya agreement, semuanya hidupkan kamera. Ayo silakan hidupkan kamera. Laptop saya nggak ada kamera, Sir. Laptop siapa yang nggak ada kamera? Saya. Kalau gitu pakai HP. Oh, oke, Sir. Ya. Yang lain? Nah, ini saya minta hidup kamera aja masih banyak nggak mau hidup kamera. Atau nggak di tempat. Kalau begini kan jadi ketahuan kan siapa yang nggak di tempat. Oke. Silakan. Andre lagi ganti HP, Sir. Nah, ini saya screenshot dulu. Nah, jadi saya punya enaknya online itu punya database yang baik, ya. Selvia, Emiliana, Vincent, Enrico, Sion, Gilberto, Jesselyn, Vera, Andre, belum on cam. Saya pakai akun satu lagi, Sir, ada yang on cam. Jadi, mana? Yang namanya double. Better kamu pakai satu aja deh.
Soalnya yang ini nggak bisa on cam, Sir. Jadi saya on cam pakai Oh yang ini ya, aja. oke. Ya, nanti ini biasanya nih di tengah-tengah off cam lagi. Ya saya screenshot lagi. Ya. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu suka gini. Kalau di luar negeri bahkan nggak peduli kamu hadir nggak hadir. Cuma menurut saya kalau saya saya biarkan begitu udah susah. Banyak device-nya ngeri suhu. Maksudnya gimana nih, Hubert? Andre ada banyak device, Pak. Oh, Raymond mana? Raymond, Vincent, kenapa nggak on cam sih? Gautama, oke saya screenshot ya. Ini definitely akan mempengaruhi nilai class activity. Oke. Nah, kemudian ini saya mencoba, ini bukan lecture, tapi lebih ke coaching. Ya, lebih ke coaching. Nah, ini stages-nya kita. Nih, Raymond sudah off cam lagi dia. Nanti yang off cam-nya saya tanya-tanya aja. Ini stages-nya kita atau silabus kita. Ya. Saya membaginya 3 tahap, konsep and business idea. Pertama adalah entrepreneurial mindset, yang kedua market discovery, yang ketiga innovation. Ya, ini per pertemuan. Jadi entrepreneurial mindset itu ini kan seharusnya menjadi kekuatan di entrepreneurship, program studi entrepreneurship dan di Podomoro University, ya, bagaimana mendevelop entrepreneurial mindset. Nah, kemudian market discovery. Kenapa market discovery di awal? Karena banyak sekali bisnis itu yang membuat bisnis itu bukan based on market. Nah, ini harus diubah. Jadi ini harus based on market. Ya, jadi your goal is to serve the market. Gitu ya. Kemudian setelah tahu marketnya, kamu membuat inovasi. Kamu harus hadir dengan inovasi, dengan produk yang berbeda, value proposition yang berbeda. Kemudian kamu menawarkan proposition yang berbeda dengan apa yang ada di market. Yang keempat adalah business model. Bagaimana meng-create business model. Kemudian biasanya menggunakan BMC, ya, BMC dengan Lean Canvas. Ya, banyak sekali ini BMC, mungkin kalian sudah berulang kali menerimanya, tetapi banyak sekali yang masih salah. Ya, karena ada beberapa konsep yang harus didalami lagi. Kemudian asistensi. Asistensi ini untuk apa? Asistensi untuk presentasi 1. Jadi setelah pertemuan 5 akan ada presentasi 1. Ya, presentasinya tentang apa? Tentang konsep bisnis kalian, kemudian intinya tentang konsep bisnis kalian. Nah, yang kelima itu asistensi seperti biasa. Yang bagian 2 itu tentang marketing. We will talk about marketing strategy, kemudian termasuk di dalamnya branding gitu ya, kemudian art and design for marketing, kemudian integrated marketing communication and digital marketing. Yang ke-10 itu asistensi. Ya, asistensi untuk apa? Untuk presentasi 2 gitu ya. Jadi saya mau ada asistensi di setiap persiapan presentasi. Gitu. Nah, yang ketiga adalah finance. Kalian kemarin seharusnya ini sudah easier lah. Kalian kemarin sudah menyusun financial planning. Jadi di pertemuan 13 itu sebenarnya kalian sudah lakukan gitu ya. Nah, kemudian akan ada investment and pitching, kemudian asistensi. Ya, investment and pitching itu art juga. Jadi ada seninya, seni meyakinkan orang. Gitu, asistensi untuk apa? Untuk final presentation. Oke. Nah, assignment-nya ini nanti grupnya adalah group of 3 maksimum. Boleh sendiri kalau kalian sudah punya bisnis. Tapi
saya rasa jangan sampai sendiri, Pak. Saya sendiri kenapa? Karena nggak kebagian kelompok. Jangan begitu, ya. Jadi Pak, saya ini sudah merintis bisnis. Saya mau memperkuat ini, itu yang saya harapkan. Kemudian unlimited coaching, artinya kalau kalian punya isu, kalian silakan kontak saya lewat line nanti atau bertanya di setiap kelas, di setiap sesi, nanti saya akan membantu. 3 poin ekstra untuk yang membuktikan bahwa dia sudah punya bisnis dan sudah bertransaksi, artinya sudah berjalan bisnisnya. Oke. Nah, nih presentasi 1 itu isinya memvalidasi bisnis idea kamu, siapa marketnya jelas, kemudian problemnya jelas, kamu memecahkan masalah market dengan jelas, value proposition-nya jelas, kemudian hasil dari market validation kamu jelas. Yang kedua itu, nih ya, menunjukkan marketing strategi kamu. Show your design, explain your integrated marketing canvas, kemudian show your ads, show your online channel. Ya, di marketing ini juga saya mau meminta kalian nanti membuat promotion, iklan, ya, ads yang kamu buat visually, gitu ya. Lalu ada final presentation, present your final business. Ya, revise previous assignment. Jadi yang semuanya kan ada 1, 2 itu kamu sudah perbaiki, akan mendapatkan banyak komen dari saya, kemudian describe your business, propose your financial plan, pitch for investment. Jadi kamu bisa menganggap saya itu as an investor. You have to convince me bahwa Pak, Bapak harus invest di saya. Kenapa? Karena bisnis saya ini. Gitu. Jadi dijelaskan bisnisnya seperti apa. Clear? Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ada pertanyaan dulu nggak? Jelas ya? Oke, ini saya mulai nanya-nanya nih. Ini menjadi target saya bertanya mungkin akan Selvia, Hanli, Vincent, Enrico. Ya, jadi yang off cam ini saya tanya pasti. Ya, kita mulai dengan entrepreneurial mindset. Ya, di sini saya katakan action started with mindset. Jadi kenapa mindset begitu penting kira-kira? Anyone? Kenapa mindset begitu penting? Buat fondasi ke depannya, Sir. Oke, good, fondasi ke depan. Ya, jadi betul itu. Jadi sekarang ini banyak sekali entrepreneur atau katakanlah usaha rintisan yang jalan, yang dimulai gitu. Tetapi ada berbeda. Saya cukup banyak ya teman-teman ya. Saya coaching bisnis itu cukup banyak. Sampai dengan hari ini saya mendirikan institusi untuk mengcoach bisnis kecil. Dan saya melihat perkembangan antara bisnis yang berhasil atau yang berkembang dengan yang tidak berkembang. Lalu saya menyimpulkan, yang paling penting memang ada di mindset. Jadi yang berkembang itu kelihatan banget mindsetnya itu ready untuk berkembang. Jadi kayak kalau kita lihat datanya di Indonesia ini, data 2 tahun lalu COVID di bulan Juli itu kalau nggak salah itu ada yang mensurvei, kalau nggak ADB, UNDP gitu saya lupa. Jadi ketika pandemi mulai, kalian tahu nggak kira-kira yang paling cepat beradaptasi itu bisnis di level apa? Kecil, besar? Hah? UMKM. UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang 3 nih, 3 level nih. Yang mana nih? Mikro, kecil atau menengah? Menengah.
Menengah. Menengah, kecil, usaha kecil dan menengah. Jadi datanya bilang makin besar itu dia lebih cepat dia beradaptasi. Tapi kalau sudah besar banget, dia memang sudah well established, nggak secepat itu justru. Kita lihat dari adaptasi mereka kepada langsung lompat ke online. Digital marketingnya diperkuat. Mikro ini nggak jalan digital marketingnya, sangat kecil. Tapi yang menengah dan kecil, ya, kecil dan menengah, jadi mikro itu paling bawah ya. Mikro itu kira-kira ada 64 juta usaha di level mikro. Kemudian ada kecil, ada menengah. Ya, yang kecil saya lupa angkanya, tapi yang menengah itu lebih dari 40% kalau nggak salah, dia langsung beradaptasi dengan online. Jadi itu bagaimana mindset itu yang membuat mereka itu bisa beradaptasi dengan baik. Ya, jadi mikro ini 64 juta orang yang berusaha mikro, ya, atau 64 juta unit usaha. Kecil itu kira-kira ada 700.000 usaha, ya. Menengah itu kira-kira kalau nggak salah cuma puluhan ribu gitu ya. Usaha besar itu cuma 6.000 kalau nggak salah. Nah, kenapa orang dari 64 juta mengecil? Kalau kita lihat semuanya mindset yang paling utama. Jadi penting banget memupuk mindset yang tepat. Ya, mindsetnya seperti apa? Nah, inilah yang disebut entrepreneurial mindset. Nah, entrepreneurial mindset sendiri sebenarnya nggak bisa didefinisikan dengan baik. Ya, tapi saya mencoba mendefinisikan dengan pengalaman, kemudian dengan literatur ya, yang academically sudah di challenge gitu ya, secara akademik sudah di challenge. Nah, apa sih the power of mindset ya? Mindset is the established set of attitude held by someone. Jadi rangkaian attitude. Ya. Ini suara saya didengar dengan baik nggak? Bisa didengar nggak? Sepertinya ada gangguan. Patah-patah. Patah-patah ya. Ya, jadi mindset itu rangkaian behavior, perilaku kalian. Ya, perilaku lah gitu ya. Kemudian what motivated most entrepreneur to start their own business? Apa? They had the right mindset to start a business. They were not quite sure what they wanted to do, but they had an open mind. Jadi dia open mind, dia kemudian memiliki right mindset, which made them curious about potential opportunities in the industry. Jadi itu salah satunya. Jadi dia sebenarnya nggak yakin banget. Tapi dia curious, apa ya yang ada di ini, kayaknya ada opportunity nih. Dan terus learning. Nah, itu mindset. Nah, 6 main emotional roadblocks preventing us from practicing creativity. Jadi ada kaitannya juga mindset itu dengan creativity. Ini contohnya bahwa kita itu mindset itu ada yang memblok gitu ya. Pertama fear, takut. No appetite for chaos. Enggak, Pak, saya udah nyaman gini, saya nggak mau ada sesuatu yang baru yang saya nggak bisa prediksi, yang saya anggap chaotic. Artinya bisa kacau nih Pak saya gitu. Kemudian preference for judging over generating idea. Ini banyak nggak kamu nih yang begini? Lebih banyak menjudge daripada mengenerate ide. Lebih senang kalau ada yang punya ide, wah itu mah bagus, itu mah nggak bagus. Nah, senang proses menjudge daripada menghargai idenya. Nah, ini habit kita semua lah ya. Jadi banyak yang begitu. Kemudian dislike for incubating ideas. Idenya ada tapi nggak diinkubasi, tidak di-nurture dengan baik. Kemudian perceive lack of challenge. Jadi nggak suka tantangan. Nah, terakhir, inability to distinguish reality from fantasy. Jadi merasa ini fantasi, ini reality gitu. Jadi itu yang membuat kita sulit kreatif, gitu ya.
Nah, kemudian kenapa pola pikir kewirausahaan penting? Nah, coba kita lihat. Ini era kalian. Era saya juga gitu ya, tetapi mostly ini kalian ketika kalian sudah lulus, kalian akan menghadapi ini. Ini jumlah unicorn. Unicorn itu apa? Anyone? Perusahaan unicorn. Startup unicorn. Anyone? Gak ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Perusahaan yang valuasinya 1 miliar ya, dolar. 1 miliar dolar. Kira-kira 15 triliun. Gitu ya, 15 triliun. Supaya kamu dapat gambaran 15 triliun itu seberapa sih gitu ya. Garuda Indonesia dulu valuasinya kira-kira 6 triliun sebelum ada kasus. Garuda Indonesia kan sekarang bankrupt ya. Technically bankrupt. Sebelum bankrupt itu kira-kira 6 triliun. Kalau seluruh Garuda Indonesia dijual itu 6 triliun. Kebayang ya. Jadi dia belum unicorn. Garuda Indonesia. Apalagi kalau Gojek kira-kira kalau dijual satu Gojek atau valuasinya berapa? Anyone? Menurut kamu berapa valuasi Gojek? Coba Sion. Sion ini orangnya ada nggak? Kenapa sangat sulit untuk on cam, Sion? Ini udah, Sir. Ya, nanti kamu off cam lagi. Enggak, dari tadi on cam, Sir. Oke, kenapa tadi saya jadi lupa pertanyaan. Kira-kira Gojek berapa valuasinya? Ada yang tahu? Gautama? Ya, Pak. Oh, ternyata orangnya ada. Kenapa nggak on cam, Gautama? Oh, mati ya? Tadi buka line bentar, Pak. Lagi chat ini entrepreneur mau buat masukin ke grup 2020. Ya. Kira-kira berapa valuasinya? Gojek. Bisa bayangan kamu berapa? Mungkin 5 miliar, Pak. 5 miliar 5 apa? miliar US. 5 miliar US berarti berapa rupiah tuh? 7,5 triliun. Ya, mungkin, Pak. Ya, 7,5 triliun. Ada yang punya ide kira-kira berapa tuh Gojek? 10 miliar dolar. 10 miliar dolar itu kira-kira berapa? 150 triliun. Ya, kurang lebih dugaan saya juga akan segitu. 100 sampai 150 triliun. Can you imagine 150 triliun? Nah, di era kalian itu seperti ini nih sekarang. Coba kalian lihat nih, 2011 itu kira-kira cuma segini. 2011 sampai 2012, perusahaan yang menjadi startup yang menjadi unicorn itu cuma segini. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma ada 13 company menjadi unicorn. 12 sampai 13 kurang lebih segitu juga. 13 sampai 14 semester pertama sampai Juli sedikit. 14 sampai 15 segini. Luar biasa banget kan? 2015 sampai 2016 dahsyat lagi. Bayangkan sekarang kira-kira berapa company menjadi unicorn. Kalau kamu ngelihat data ini, apa yang bisa kamu sampaikan? Hanli Agnestia? Ya, Pak. Kenapa nggak on cam? Tadi banyak orang lewat, jadi saya nggak on cam, Pak. Nggak apa-apa, banyak orang lewat juga nggak apa-apa. On cam. Silakan, kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan kalau ngelihat data ini? Makin tambah tahunnya, otomatis ke depannya pasti banyak tambah perusahaan unicorn ke depannya. Oke.
Banyak perusahaan unicorn ke depan. Oke, good. Apalagi? Yang lain apa lagi? Ini Sion, apa lagi? Off cam lagi. Silakan Sion, apa ini kamu? Pendapat kamu tentang grafik ini. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan dari grafik ini? Kamu masih di mute. Yes, sir. Ya, apa yang bisa kamu sampaikan dari grafik ini? Pertumbuhannya, sir ya. Kenapa? Pertumbuhannya kayak bro, dari tahun ke tahun tuh banyak perusahaan yang bentar, sir. Oke, ya, good pertumbuhannya. Berikutnya, Enrico, kenapa nggak on cam? Yang kedua, apa yang bisa kamu sampaikan lihat grafik ini? masih pakai laptop, sir. Ya, dipakai aja ininya, apa HP-nya. Iya. Enrico, at the end saya akan menilai ya jadi kalian ini opsi kalian lah, kalian pakai off cam, tapi pada akhirnya saya akan nilai. Ini Iya, saya sir, menganggap next class class. activity kalian you don't really want to follow this class gitu. Ya, next class saya akan on cam, sir. Oke, apa pendapat kamu tentang grafik ini? Semakin banyak inovasi ya, sir ya, dengan meningkatnya ya, dan opportunity juga semakin kompetisinya semakin banyak. Oke. Opportunity juga semakin kecil. Oke, good point ya. Jadi inovasinya makin besar, kemudian opportunity-nya. Ya, opportunity-nya makin besar. Artinya apa? Artinya semua orang, kalian pun bisa menjadi unicorn. Ya, jadi kalian pun bisa menjadi startup unicorn. Nah, ini dunia yang kalian hadapi, luar biasa perubahannya. Nah, ini adalah kalau kalian dengar S&P 500 ya, 500 perusahaan dengan valuasi tertinggi ya. Jadi rata-rata kalau tahun 60-an itu perusahaannya itu aja, sekali dia ada di dalam itu dia bisa sampai 60 tahun ada di posisi itu. Di tahun 50-an dia rata-rata ada di 40 tahun. Nah, di sekarang kira-kira itu dia hanya ada di 15 tahun. Di tahun 2030 itu kira-kira akan ada di. Jadi gini, company besar itu biasanya begitu dia sudah masuk 500 perusahaan terbesar, dia akan ada di situ terus selama 60 tahun kalau dulu. Kalau sekarang tinggal 15 tahun. Artinya kalau dulu perusahaannya itu aja yang ada di 500 perusahaan terbesar. Kalau sekarang memendek usianya, tinggal 15 tahun. Artinya apa? Ada perusahaan baru yang menjadi posisi 500 perusahaan terbaik. Gitu ya. Nah, kemudian ini era sekarang nih, perkembangan teknologi luar biasa. Kalau kamu lihat grafiknya itu ini semakin terjal. Ya, kalau kemarin dulu kita nonton Ready Player One gitu ya. Siapa yang nggak nonton Ready Player One? Segera nonton ya. Sekarang Metaverse, Mark Zuckerberg sudah mengumumkan, Facebook akan membangun environment Metaverse, universe-nya, Metaverse-nya. Dan ini nggak cuma Facebook nanti. Dulu masih bicara tentang blockchain, sekarang bicara tentang cryptocurrency-nya gitu. Metaverse dan cryptocurrency akan bergabung. Jadi dulu bicara tentang nation, sekarang sudah blur nation-nya. Dulu bicara tentang produk yang tangible, sekarang tentang imaginary, imajinasi.
Dulu bicara tentang consumer behavior, sekarang menjadi blur karena behavior kamu nanti akan berubah. Setiap kamu akan memiliki dua kepribadian nanti. Kamu as an avatar dan kamu sebagai orang biasa, gitu. Nanti dunia kamu akan berubah dengan perkembangan teknologi. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini membutuhkan apa? Membutuhkan entrepreneur yang punya mindset. Karena kalau kamu hanya punya skill, trust me, itu nggak akan bertahan secara sustainable, ya. Kalau kamu lihat dulu yang punya toko di Tanah Abang kurang hebat apa? Skillful, cara dagang tahu, sumber beli baju yang murah tahu, impor dari China tahu, dan kemudian nggak mau berubah. Akhirnya apa? Online masuk, apa yang terjadi? Mereka bilang, nggak apa-apa, memang turun sedikit. Sekarang mungkin Tanah Abang itu tinggal separohnya itu toko yang seaktif itu. Dan itu orang-orang baru semua. Nah, jadi saya mau katakan bahwa you are facing a very fast world, gitu ya, dunia yang sangat cepat berubahnya, yang sangat dinamis. Nah, itu membutuhkan mindset. Lalu ada disrupsi. Dulu Starbucks masuk ke 50 ribuan, 60 ribu, masuk kopi kenangan, janji jiwa. Apa yang terjadi dengan Starbucks sekarang? Starbucks mengecilkan toko sekarang karena harus melawan janji jiwa. Dia berkurang. Nah, ini yang terjadi janji jiwa. Janji jiwa ini baru mungkin saya nggak tahu apakah dia sudah unicorn belum. Seingat saya tahun lalu dia mendapatkan suntikan 1,6 triliun, baru-baru ini mendapatkan dana lagi sekian triliun. Gitu ya. Janji jiwa ini valuasinya luar biasa. Gitu ya. Ini disrupsi. Disrupsi itu sesuatu yang kecil tiba-tiba besar, mengacaukan yang besar. Dulu siapa yang sangka tukang ojek bisa ngalahin Bluebird? Sekarang kalah Bluebird dengan Gojek. Kalah dengan Gokar. Bahkan Bluebird itu nempel ke di Gojek ya, aplikasinya Gojek. Jadi Go Bluebird gitu ya. Nah, itulah disrupsi. Ini era-era yang kalian hadapi saat ini. Nah, kalau dulu bilang butuh modal besar, sumber daya besar, sekarang jadi apakah benar gitu ya? Kalau kita lihat Nadiem Makarim modalnya nggak gede-gede amat, sampai dengan 150 triliun jumlah besar perusahaannya. Apakah dia modal dengan triliunan? Enggak, dia modalnya paling cuma beberapa ratus juta, mungkin miliar gitu ya. Tetapi nggak sebesar itu. Tapi idenya sangat besar, mindset-nya sangat tepat, dieksekusi dengan baik. Nah, ada pertanyaan so far? Nah, bicara tentang mindset, ini ada satu aspek namanya growth mindset. Jadi growth mindset itu seperti apa sih? Growth mindset itu adalah bagaimana kita membangun pola pikir di mindset kita I can do gitu. Ya, saya bisa. Saya bisa, saya bisa. Ciri-cirinya gimana growth mindset itu? I can develop my abilities. Kalau saya nggak bisa, saya bisa develop kemampuan saya untuk untuk melakukannya. Nah, jadi mindset-nya harus seperti itu ya kalian ya. Jadi saya berharap kalian itu punya growth mindset. I can do. Kalau saya nggak bisa, saya bisa mengembangkan diri saya sehingga saya bisa. Jadi dia menghadapi tantangan itu kalau ada tantangan dia merasa oh ini membuat saya lebih berkembang. Kalau ada feedback jangan marah, jangan dianggap kok dikritik, tapi itu feedback untuk membuat saya lebih berkembang. Kemudian kalau ada menuntut effort atau upaya ya jelas butuh effort gitu ya. Jadi jangan pernah berharap kalian besar tanpa effort. Ya, saya juga mengikuti ini teman-teman karena saya senang melihat perkembangan-perkembangan baru ya. Bisnis
YouTuber gitu. Bagaimana mereka memilih segmen, bagaimana mereka menyajikan sesuai dengan segmen, dan semuanya saya lihat effortnya luar biasa. Walaupun kita melihatnya, wah enak banget ini gitu ya. Misalnya Raffi Ahmad, wah luar biasa. Mungkin Raffi Ahmad itu sehari bisa ratusan juta itu dari YouTube-nya aja. Tetapi setelah saya lihat, mereka itu pekerja keras, effortnya luar biasa. Nah, dan kemudian dia beradaptasi dengan segmennya itu sangat-sangat oke gitu ya. Nah, itulah growth mindset. Jadi dia growing. Nah, ada juga orang yang mindsetnya itu fixed mindset. Oh, ini saya ini memang khusus ini gitu. Sudah langsung menutup kemungkinan lain. Saya ini jualannya fashion, Pak. Udah langsung tutup. Yang lain saya nggak akan lakukan. Gitu. Atau saya ini spesialis produksi, Pak. Saya nggak akan mau ngurusin digital marketing dan sebagainya. Itu bagus ketika company kalian sudah besar. Tetapi untuk startup kadang-kadang you have to do everything. Gitu ya. Kemudian kamu harus bisa dengan segala sesuatu. Setidak-tidaknya kamu mengerti. Clear ya? Nah, ini berpikir seperti semula atau growth mindset. Berpikir seperti pemula itu ya tadi growth mindset, bebaskan dari kebiasaan menduga terlebih dahulu tentang bagaimana suatu bekerja. Jangan memproyeksikan kemudian ini nanti begini, kalau gitu saya nggak begini gitu. Jangan berasumsi, tetapi lakukan kemudian dalami gitu ya. Bebaskan dari kebiasaan memiliki ekspektasi. Maksudnya bukan berarti ini ya teman-teman ya, bukan berarti kamu nggak punya ekspektasi, tidak punya proyeksi, tetapi jangan sampai proyeksi kamu menghambat kamu untuk melakukan sesuatu. Ya, memiliki rasa ingin tahu untuk memahami sesuatu lebih dalam. Misalnya kemarin ada yang tentang NFT. Ada yang mendalami NFT nggak di sini? Nah, ya ini dunia baru, ini dunia future gitu. Nah, itu harus didalami. Saya saja ini mencari tahu loh tentang NFT. Dan saya sudah berkesimpulan beberapa hal. NFT ini menjadi eranya kalian juga. Jadi yang paling penting nanti di NFT adalah bagaimana kamu membangun brand. Karena kalau di dunia metaverse itu kamu tidak butuh lagi tangible thing. Yang kamu butuh image, yang kamu butuh adalah reputasi, yang kamu butuh adalah branding. Jadi bagaimana kamu membangun itu semua. Nah, kemudian berpikir seperti semula itu nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, lalu saya akan masuk ke pola pikir kewirausahaan. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Ya, jadi start from mindset, kemudian kita masuk ke entrepreneurial mindset. Apa sih entrepreneurial mindset? Nah, banyak reference mengenai entrepreneurial mindset. Cuma kurang lebih setelah disimpulkan ada 3 dimensi nih. 3 dimensi tentang entrepreneurial mindset. Ini saya simpulkan. Yang pertama adalah kemampuan kalian memimpin diri atau mengendalikan diri. Yang kedua adalah kemampuan kalian menjadi kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah kemampuan kalian untuk menciptakan value. Nilai tambah bagi siapa? Bagi konsumen utamanya. Nah, mampu memimpin diri sendiri itu di dalamnya apa saja sih? Di dalamnya adalah PD, mengendalikan situasi, yakin. Ya. Oh, ini bakal begini, tapi saya yakin I can control the situation gitu. Ini sulit sih, tapi saya yakin saya bisa mengendalikan. Kemudian menghadapi tantangan dan resiko, ya terus termotivasi. Nah, resiko ini juga kamu harus ngeh ya, bahwa ketika berbisnis ada resiko. Kemudian kamu yakin mengendalikan situasi, percaya diri. Nah, ini jujur saja nih ya, saya melihat. Saya tidak mengeneralisir, but at least di kelas ini percaya dirinya sepertinya ada beberapa yang perlu ditingkatkan gitu. Sangat terlihat dari apa? Dari keengganan membuka
camp itu bagian dari nggak pede sebenarnya. Ya. Jadi kamu harus punya percaya diri gitu. I can control the situation. Nah, kalau kamu nggak punya percaya diri, bagaimana kalau kamu punya bawahan, bagaimana bawahan, gitu ya. Kemudian mengarahkan keadaan untuk mencapai visi, membangun legacy, yaitu dari itu kemampuan memahami diri dan menjadi pembelajar. Kemudian dimensi lainnya ada kreatif dan inovatif. Penasaran, melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda, melakukan hal baru, berinovasi, dan terakhir toleransi pada ketidakpastian. Jadi kalau kamu mau menjadi kreatif, kalau gagal nggak apa-apa. Kalau ada sesuatu yang nggak pasti, nggak apa-apa, gitu ya. Pak, saya mau melakukan dengan cara baru, tapi nanti gagal, Pak. Ya nggak apa-apa gagal. Itu step menuju kreatif dan inovatif. Ya, jadi jangan takut dengan kegagalan. Yang penting kegagalan kamu itu terukur. Pak, kalau saya gagal, saya rugi 1 juta, Pak. Kalau 1 juta kebanyakan, Pak, ruginya. Saya nggak, I cannot afford it, gitu ya. Oh, kalau gitu di manage bagaimana kalau jangan sebesar itu dulu kamu lakukan. Lakukan yang lebih kecil hingga kerugian kamu bisa afford. Misalnya maksimum berapa? 600.000. Ya sudah, create something yang kalaupun rugi cuma 600.000, gitu. Kebayang ya? Itu bagian kamu menjadi kreatif, inovatif, mampu memimpin diri juga, jadi resiko kamu itu bisa kamu manage. Nah, ini bagian dari entrepreneurial mindset. Berani ambil resiko, tapi juga menjadi kreatif. Nah, teman-teman, sekarang kalian ada yang punya bisnis nggak? Anyone, silakan. Kita discuss. Ada yang punya bisnis nggak? Ayo, silakan. Nggak ada, pasti ada dong. Ada yang punya bisnis? Nah, ini Di tahap ngebikin sih. apa? Kamu lagi bikin apa? Bisnis sama temen sekolah kan kebetulan. Iya. Ya, tentang hiburan gitu, permainan kartu gitu sih. Permainan kartu, good. Nah, apa perbedaannya dengan produk sejenis? Kita bawahnya itu ada sisi hiburannya didukung, sisi edukatifnya. Sisi Jadi edukatif. kan hiburan edukatif maunya sih bawahnya gitu. Oke, siapa segmen kamu? Segmennya itu baru pikirannya itu anak-anak sekolah sampai kuliah gitu. Oke, anak sekolah sampai kuliah. Ini saya dalam mencoba ya menjadi supaya kamu kreatif ya. Apa yang mereka mau? Anak sekolah, anak kuliah apa mau edukatif atau ibunya yang mau anaknya educated? Nah, kita berarti mikirnya ibunya ya berarti ya. Karena Nah, anak ya. pasti bosan belajar terus. Nah, itu hal-hal seperti itu melihat dari sudut pandang berbeda. Find new angle gitu loh. Ya, jadi kemudian ciptakan value. Yang ketiga itu menciptakan, cari solusi. Value-nya itu value-nya siapa? Tentu kamu value-nya value si ibunya, iya juga dong, value orang tuanya. Value anaknya juga. Yang apa yang valuable bagi anaknya? Oh, fun itu valuable bagi anaknya. Educated itu valuable bagi ibunya. Nah, misalnya contohnya begini. Always create value, always create value. Ya, ada lagi yang punya bisnis yang lain? Coba kita lihat ya, bagaimana kamu menjadi berbeda, menjadi bisnis yang berbeda di antara bisnis-bisnis sejenis. Good, Reinhard. Ada yang lain? Oh, by the way, Reinhard, itu kamu ini ya apa? Ini untuk semua ya. Kalian tahu nggak bahwa bisnis for average ya, bisnis besar yang ada sekarang itu si foundernya bukan merupakan bisnis pertama yang dibangun oleh founder. Ya, jadi bukan bisnis pertama yang dibangun oleh founder. Artinya apa? Berubah terus. Let's say kita cari yang gede-gede ya. Elon Musk.
Dia bukan ini bukan bisnis pertamanya. Apple ini bukan bisnis. Bisnis itu udah berubah-berubah. Mungkin Mark Zuckerberg yang agak stay di bisnisnya. Tapi pun itu dia berubah. Dia akuisisi sana sini. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau kalian mau membuat bisnis, just do it gitu. Don't expect bisnis ini akan menjadi, don't expect itu artinya bukan berarti kamu tidak punya harapan, tapi kamu dalam mindset kamu membuka peluang bahwa yang penting saya lakukan dulu bisnis, nanti di tengah jalan akan ada perubahan-perubahan hingga nanti bisa jadi berubah total bisnisnya. Tapi if you don't start, ya kamu nggak akan mendapatkan perubahan-perubahan ini. Trust me. Ya jadi sangat penting to start your own business. Gitu ya. Dalam bidang apa, Pak? Bidang apapun. As long kamu punya proyeksi, punya plan untuk itu, then just do it. Gitu ya. Karena itulah bagian dari entrepreneurial mindset. Ada lagi yang punya bisnis? Silakan ya, kalau kamu punya bisnis silakan disampaikan di sini. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Pak, bisnis saya begini. Gimana ya Pak solusinya gitu? Silakan. Ya, jadi kalau kalian mau membangun entrepreneurial mindset, 3 hal ini ya. Memimpin diri sendiri untuk bisa pede, ambil resiko, terus termotivasi, mencapai visi gitu ya. Punya keyakinan diri. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menciptakan value. Ya, mencari solusi untuk si konsumen. Nah, jadi banyak sekali ini kelemahan terutama di startupnya mahasiswa. Kamu hadir membuat produk, membuat bisnis yang sebenarnya tidak memberikan solusi pada segmen kamu, pada pelanggan kamu. Pak, saya mau buat kafe, Pak. Kafe yang seperti apa? Kafenya menarik deh, Pak. Begini. Saya tanya, emang kafe lain nggak menarik? Ya menariknya yang berbeda, Pak. Ya tapi tetap menarik gitu ya. Tapi you don't really sell something menurut saya. Nah itu banyak yang begitu. Jadi berbeda misalnya kamu bayangin ini. Abnormal. Abnormal itu pertama kali hadir dia menurut saya brilliant itu. Karena dia membawa sesuatu yang menarik. Dia tahu needs-nya konsumen dia itu apa, anak muda itu yang penting ada wifi, makanannya Indomie nggak apa-apa, yang penting bisa nongkrong lama. Kalau yang lain, kalau mungkin nggak terlalu mahal gitu ya, biasanya anak muda gimana kalau menongkrong? Dia nongkrong di kafe mahal, kemudian suasananya nggak suasana anak muda banget gitu, misalnya gitu. Ada yang wifi-nya nggak kenceng. Nah, abnormal apa? Abnormal ya wifi-nya kenceng, kemudian anak muda banget, Indomie nggak apa-apa. Kakak kelas kamu, bimbingan saya dulu di Action Project, deskripsinya, punya satu restoran brand ternama luar biasa. Dia punya restoran di Sudirman, Jalan Sudirman di salah satu towernya. Saya skripsinya dia adalah mendevelop satu produk baru, kemudian mengembangkan bisnisnya. You know what? Apa yang dilakukan? Sangat kreatif dan menurut saya menciptakan value. Dia lakukan research ke customer-nya. Berdasarkan research-nya bilang customer-nya mau sesuatu yang basic. Kira-kira kalau kamu, ya itu kesimpulannya ya, mau menu yang basic, yang simple. Kira-kira kalau kamu punya restoran, customer-nya kesimpulannya itu, kamu menyediakan menu apa? Anyone? Nasi goreng, Pak. Good. Nasi goreng apa lagi? Mie godok, sir. Mie godok, good. Exactly. Itu yang dia bangun. Kamu tahu nggak? Di restoran yang rata-rata menunya itu kira-kira minimal 45.000 gitu ya. Dia menjual Indomie. Ya, mie instan plus ini plus itu di harga 30 something.
Dan itu Pak katanya, itu laris banget. Can you imagine? Itu ketika dia berpikir kreatif, kalau kita kan restoran besar masa ada Indomie gitu. Ya. Ternyata itu yang diinginkan customer. Dia berpikirnya kreatif. Dia tidak tadi mindsetnya itu growth mindset. Tidak menutup kemungkinan. Tidak berpikir gini loh, tidak berpikirnya bahwa wah ini kan yang beli profesional pasti nggak mau Indomie. Nah itu yang saya katakan tadi loh, fix mindset itu, mindset yang nggak mau berkembang. Jadi sudah menduga, udah gitu sudah memutuskan sebelum mengetahui, sebelum mencoba. Yang dia lakukan apa? Dia buka mindsetnya, dia growth mindset, dicoba dulu gitu. Tapi based on research-nya dia. Dan itu salah satu mungkin yang menu terpopuler jadinya. Indomie berapa sih? Paling berapa ribu kan? Dengan plus 1 sosis, telur, paling modal dia 10.000. Marginnya saja 200% lebih. Gitu ya. Mungkin 300% marginnya. Keuntungannya. Hanya dengan dia menjadi kreatif. Dan itu menunya menurut dia saat itu seingat saya for average itu sehari 60 dish, 60 piring untuk menu itu. Nah, bayangin. Ya, jadi itulah bagaimana entrepreneurial mindset itu bekerja. Gitu ya. Kakak kelas kamu juga ada yang yang punya bisnisnya itu begini. Ada perusahaan chemical yang mau buang limbah. Dia mampu mengolah limbah tersebut, kemudian hasil olahannya ada yang beli, gitu ya. Saya mencoba membuat sederhana. Jadi dia dibayar oleh perusahaan chemical yang membuang limbah, limbahnya diambil, diolah sama dia, dan olahnya sangat sederhana, kemudian hasil olahannya dijual kembali. Jadi dia waktu dapat limbah dibayar, waktu jual limbah dibayar. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena selama ini orang tidak berpikir ke sana, Pak, katanya. Ya, terakhir waktu di skripsi itu dia punya 4 tower pengolahan limbah. 4 tangki besar kata dia. Jadi dia bikin di Bogor. Nah, itu entrepreneurial mindset. Ya, jadi bagaimana entrepreneurial mindset? Kemudian misalnya kalau mungkin kalian sudah dengar kakak kelas kamu, Bali Banana. Apa yang membuat dia menjadi so entrepreneurial? Orang dari Bali itu oleh-oleh apa sih? Oleh-oleh biasanya kan toko Kresna gitu, Kresna kalau nggak salah gitu ya, macam-macam snack. Tapi Kresnanya sendiri itu produknya banyak dan tidak membawa nama Bali. Gitu. Apa yang dia lakukan? Dia bawa nama Bali, Bali Banana. Jadi ketika orang ke Bali, nah ini dia nih oleh-oleh Bali gitu. Jadi kalau kamu ada di Bandara Bali, hampir pasti kamu melihat orang bawa tentengan Bali Banana. Hampir pasti. Saya sudah beberapa kali ke sana, saya lihat memang iya gitu. Hampir pasti orang bawa. Nah, itu entrepreneurial mindset. Apa yang dia value, apa yang dia ciptakan? Oh, orang beli itu bukan untuk dimakan saja, tapi untuk oleh-oleh. Karena dia untuk oleh-oleh, dia harus membawa nama Bali gitu. Karena mau dikasih ke orang lain gitu. Jadi ya, itulah entrepreneurial mindset. Nah, entrepreneurial dengan manajer itu beda. Kalau entrepreneur itu mengeksplorasi, mencari peluang. Kalau manajer itu mengelola supaya bisa efisien, supaya bisa optimal. Kalau entrepreneur enggak. Kemudian entrepreneur itu toleransi terhadap ketidakpastian. Kalau manajer itu dia kalau ada ketidakpastian harus dihindari. Manajer tuh sukanya yang pasti-pasti supaya apa? Supaya dia bisa ukur gitu ya. Kalau entrepreneur itu fleksibilitasnya tinggi. Kalau gagal nggak apa-apa. Kalau manajer nggak. Manajer itu teratur standar, sesuai standar. Soalnya itulah sebabnya manajer suka bikin SOP. Kalau entrepreneur dia biasanya ada SOP untuk ketika perusahaan sudah besar dia bikin SOP, tetapi dia nggak punya SOP yang rigid, gitu ya. Entrepreneur tuh suka tantangan, manajer tuh suka objektif, suka goal. Kasih saya target berapa, keluarin angka. Kalau entrepreneur enggak, kasih saya tantangan gitu.
Entrepreneur itu based on creativity, manager itu based on standar dan disiplin. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Menurut kamu bagusan manajer atau entrepreneur? Anyone? Apa? Boleh Pak. Silakan. Menurut saya sih yang lebih entrepreneur dan manager itu pasti masih punya keahlian mereka sendiri dan karakter mereka sendiri. Good. Entrepreneur itu kan lebih toleran dan mau mengetes ketidakpastian sekalipun. Betul. Itu bisa, tapi kalau untuk itu seorang entrepreneur harus bisa fleksibilitas dan harus punya kemampuan untuk mengatasi masalah dalam menghadapi ketidakpastian. Itu kan bisa bermacam-macam masalahnya. Exactly. Kalau manajer itu kan tidak fleksibel, tapi menghindari ketidakpastian itu bisa membuat seseorang lebih pasti jalan arahnya. Itu emang baik, tapi juga membatasi manajer dalam beberapa aspek. Betul. Very good. Jadi masing-masing itu punya kekuatannya masing-masing. Kalau kira-kira kalian masih startup kecil, mana yang lebih dibutuhkan? Untuk kalau masih startup kecil sih menurut saya lebih baik coba yang sedikit mix gitu Pak. Kita coba eksplorasi dulu apa yang bisa kita gunakan untuk membangun bisnis kita, tapi kita juga harus hati-hati kayak seorang manajer gitu. Oke. Dan sampai terlena karena kita entrepreneur. Ya, oke, good. Ya, jadi itu. Jadi memang masing-masing punya role ya. Biasanya nih, kalau dia merintis membesarkan di perusahaan besar juga gitu. Ada bagian yang memang dirancang atau didesain untuk menjadi eksploratif gitu. Tapi ada yang didesain untuk menjadi manajerial, mengatur. Dua-duanya ini penting. Ya, ketika mau katakanlah mendevelop sesuatu yang baru, mungkin dominasi entrepreneurial mindset itu lebih penting. Tapi ketika sudah well established, manajer itu lebih penting karena dia harus memastikan milestone-nya terpenuhi, memastikan goal-nya terpenuhi, kemudian KPI-nya terpenuhi. Nah, itu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa entrepreneur itu menjadi lebih baik dari manajer, enggak. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ada perbedaan-perbedaan cara entrepreneur berpikir dan cara manajer berpikir. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik pada kondisi-kondisi yang tepat. Gitu ya. Nah, tadi saya katakan ada beberapa 3 poin tentang entrepreneurial mindset. Yang pertama, kemampuan memimpin diri sendiri. Kemudian menjadi inovatif. Yang ketiga meng-create value, kemampuan meng-create value. Sekarang udah jam berapa nih? Udah 2:30. Berarti sudah 2,5 jam gitu ya. Oke, nanti kita maksimum di setengah jam lagi. Setelah itu kalau memang materinya nggak habis, kita akan lanjutkan minggu depan. Karena ini baru intro ya. Nah, tadi memimpin diri dengan yakin. Nah, saya sengaja nih membuat ini. Kadang-kadang orang kucing gitu melihat begitu ngaca jadi harimau gitu ya. Nah, ini bagus. Artinya dia punya PD. Tapi ada juga yang dia harimau, dia singa, tapi begitu ngaca dia menganggap dirinya kecil. Sebaliknya. Nah, kamu harus membangun mindset bahwa I can do gitu ya. Nah, bagaimana membangun keyakinan diri? Nih, pertama, buat pengalaman sukses, buat kemenangan-kemenangan kecil. Ya. Jadi bagaimana maksudnya apa Pak membuat kemenangan kecil? Maksudnya gini. Kalau kamu mau membuat sesuatu yang besar, you have to start with the small one. Nggak bisa langsung yang besar. Kenapa? Karena kamu belum punya capacity di situ dan kamu nggak pede seringkali. Nah, buat kemenangan kecil tuh kamu bikin project-project kecil. Misalnya begini. Kamu mensuplai kaos gitu ya. Oke, kamu memplanningkan, saya akan business to business ke perusahaan A, B, C, D, E, bisa misalnya per bulan 5.000 pieces. Oke, that's good plan. Tapi kalau kamu langsung ambil 5.000,
kemungkinan berhasilnya itu kecil, sangat sulit. Dan kamu jadi nggak pede. Tapi bisa nggak ya 5.000? Bagaimana caranya supaya kamu pede? Kamu bikin pengalaman-pengalaman sukses kecil. Oh, kalau gitu gini, awalnya saya mau mencoba meyakinkan teman-teman di kelas dulu. Saya mau menargetkan 20 orang beli kaos saya. Berhasil. Nggak langsung gede, 20 orang. Oke, teman kelas saya sudah berhasil. Coba sekarang teman-teman PU. Teman-teman Podomoro, saya targetkan 50 orang beli kaos saya. Wah, melakukan banyak hal, berhasil. Oke, coba lebih besar lagi. Saya ingin mendorong dosen-dosen pakai kaos saya. Gitu. Nah, itu step by step. Karena begitu kamu memiliki pengalaman sukses yang banyak, kamu makin yakin dengan diri kamu sendiri. Gitu. Yang kedua, pilih panutan atau role model yang tepat. Ya, biasanya yang equal dengan kamu. Wah, supaya kamu bisa bilang begini, dia aja bisa. Masa saya nggak bisa? Gitu ya. Jangan juga langsung milihnya Steve Jobs ya. Jangan begitu juga. Itu satu di antara 1 miliar orang yang begitu. Jangan juga role model saya, boleh role model yang mimpi besarnya, tapi role model yang maksudnya untuk kamu action itu yang jangan terlalu besar. Jangan juga misalnya Elon Musk itu menjadi seperti seorang Elon Musk itu satu di antara sekian juta orang gitu ya. Nah, jadi cari role model yang kira-kira menunjukkan bahwa oh saya dengan kapasitas saya itu bisa loh, karena dia aja bisa. Gitu. Yang berikutnya adalah dukungan lingkungan yang tepat. Jadi kamu harus masuk dalam lingkungan yang tepat. Saya cukup yakin banyak di antara kalian tuh dari family business. Keluarganya punya bisnis. Itu udah lingkungan yang sangat baik. Masuk juga ke pertemanan yang ngomongin bisnis. Gitu ya. Jadi ada teman saya jualan somai, Pak. Wah, itu bagus. Ya. Teman saya ini, Pak, jangan masuk, bukan berarti nggak bergaul ya. Tetapi ketika kamu mau ngomongin bisnis, jangan masuk ke lingkungan yang yang bukan orientasinya ke sana gitu. Gitu ya. Jadi supaya kamu dapat support gitu. Makanya kalau saya cukup yakin kalian banyak yang main saham, banyak yang main cryptocurrency. Kan sering banget kalian akhirnya join ke telegramnya saham, telegramnya kripto gitu kan. Supaya apa? Supaya dapat dukungan lingkungan. Kalau bingung ada tempat bertanya. Dan yang terakhir kendalikan kegelisahan. Nah, makanya supaya kamu gelisah kadang-kadang ini bisa nggak ya dan sebagainya itu kamu kendalikan. Caranya apa? Jangan gede-gede dulu. Kemudian yang manageable lah gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ini ada tes keyakinan mencapai tujuan. Nanti hari ini silakan kamu isi. Ya, ini efficacy. Nah, nanti saya share deh ini di grup Line. Ya, silakan kamu isi, nanti kamu jumlahkan semua berapa nilainya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi saya ingin kamu menilai diri kamu sendiri. Kira-kira saya ini posisinya seperti apa? Gitu ya. Ini bukan tugas yang dikumpul. Nggak ada benar, nggak ada salah. Nah, ini saya sudah ketemu nih beberapa ini foundernya ini. Bagaimana mereka sangat yakin membangun bisnis. Yang ada ke Baba Raffi itu dulu ada entrepreneurship week di Podomoro. Nggak tahu kalian sudah masuk belum? Mbak Nilam itu membangun ke Baba Raffi itu sampai miliaran dia berhutang. Tapi percaya dirinya luar biasa. Amanda ini satu keluarga besar itu resign untuk mengembangkan Amanda. Ini ada Jus Fruitsio, walaupun sekarang lagi agak menurun, itu satu keluarga resign mengembangkan jus. Jadi, tapi dia resign itu dengan perhitungan yang jelas, dengan target-target yang jelas. Nah, tadi poin pertama memiliki keyakinan diri, poin kedua menjadi kreativitas dan inovatif. Ya, be kreatif. Kreatif itu berpikirnya jangan itu melulu, jangan
Jangan dari sudut pandang berbeda. Saya cukup yakin rumah kalian begitu kamu keluar rumah atau keluar komplek, itu ada jalan ke kanan, jalan ke kiri. Tapi mostly kita ini kalau sudah ke kanan terus. Nanti kita bilang ke kiri itu lebih jauh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Sekali-sekali kalau ke kanan, besoknya ke kiri. Gitu. Supaya apa? Kita melihat dari angle yang berbeda. Hari ini main dengan si A, besok main dengan si B. Itu melatih creativity, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kita melihat angle yang berbeda. Oh, si A ini ngomongin, kalau saya si A itu yang diomongin game terus, Pak. Ngomongin game nggak salah. Tapi kalau ngomongin B, dia ngomongin bisnis terus. Kalau C, belajar terus. Ketika kamu melihat dari angle yang berbeda-beda itu akan timbul perspektif baru. Itu dasar dari creativity. Saya S1 saya ada 2. Satunya perencanaan wilayah dan kota, yang satunya manajemen. Finance. Nggak nyambung nih. Semua orang bilang nih nggak nyambung. Terus kenapa kok sampai diselesaikan, menyita waktu saya sekian lama, 4 tahun. Ya, jadi saya 1 semester itu maksimum itu saya ambil 42 SKS dari 2 universitas. Jadi kalau kamu bilang, Pak, saya 24 SKS, saya udah mau mati, Pak. Don't say it to me, gitu ya. Don't say it to me, ya. Jadi karena saya pernah 42 SKS. Ya, jadi orang bilang, ngapain ngambil perencanaan wilayah dan kota dan manajemen keuangan lagi gitu ya, nggak nyambung. Saya bilang memang awalnya nggak nyambung, tapi saya cemplung aja. But somehow gitu ya, saya punya perspektif yang baru terhadap bisnis, punya perspektif yang baru terhadap society. Dan somehow itu mensupport ini saya sekarang, apa yang saya lakukan sekarang. Nah, itu kalau kata si Steve Jobs itu connecting the dot. Ya, dia nggak tahu dulu Steve Jobs bilang saya belajar kaligrafi. Kamu nonton nggak itu di YouTube-nya Connecting the Dot? Coba di search ya, itu pidatonya Steve Jobs di Harvard kalau nggak salah. Pidato wisudanya Steve Jobs. Dia bilang, saya nggak tahu dulu, tapi saya pengen belajar kaligrafi, menulis indah. Lalu apa dampaknya kaligrafi ke Apple? Ada yang tahu? Awal-awal dia membangun Apple, Macintosh. Ada yang tahu? Dulu kan Apple and Microsoft. Apple itu dari pertama kali dibangun, dari Macintosh itu, dia punya visual yang lebih baik, lebih user friendly daripada Microsoft. Kamu mungkin belum ngerasain ya, dulu ada Microsoft itu Windows lah ya. Windows itu dulu sangat-sangat jelek tampilannya. Mungkin saya SMP, ya kamu mungkin belum lahir. Gitu ya. Kamu mungkin belum lahir. Saya SMP itu tahun 96. Kamu udah lahir belum? Belum ya. Nah, jadi nggak ngerasain. Saya ngerasain bagaimana Windows itu tampilannya menurut saya dulu sih oke, karena saya belum pernah pakai Macintosh. Tapi kalau sekarang saya lihat jeleknya bukan main. Sangat tidak user friendly. Sangat tidak intuitif, sangat tidak menarik. Nah, ternyata apa yang dilakukan Steve Jobs itu ketika dia belajar kaligrafi itu membantu creativity dia dan mengembangkan Macintosh itu dengan lebih interface-nya itu lebih baik lah. Lebih nyeni kurang lebih gitu. Ya, jadi penting bagi kalian tuh untuk mengetahui membangkitkan kreativitas. Makanya kita punya mata kuliah CTPS, Creativity and the Power of Simplicity. Makanya saya, ini kalian punya kebebasan luar biasa loh di MBKM. Kalau saya jadi kalian, I will take an art
mata kuliah seni. I will definitely take it. Seni, kemudian I will take IT coding. Karena itu akan membuat kalian punya angle yang berbeda tentang sesuatu. Kamu pernah bicara sama orang IT, hardcore IT? Coding. Yang hardcore itu maksudnya dia bukan menciptakan interface ya, bukan menciptakan software yang kita lihat, tapi dia menciptakan backbone-nya, coding-nya. Saya ngobrol dengan orang IT, lalu saya mengerti pola pikirnya mereka. Bagaimana mereka memandang sesuatu. Dan itu membantu saya ketika mendevelop misalnya website, mendevelop apa untuk apa yang saya lakukan. Jadi itu yang perlu. Jadi kalian rajin-rajin mencari angle baru. Gitu ya. Try first. Nah, memang ada yang bilang ada left brain, ada right brain. Left brain itu tentang analitik, logic, matematik gitu ya. Right brain itu tentang creativity, intuisi dan sebagainya, seni. Nah, ini harus di-mix ya. Nggak apa-apa kalian memakai feeling itu nggak apa-apa, memakai intuisi itu nggak apa-apa. Ya, jadi nggak seluruhnya itu harus analisisnya itu harus dihitung banget itu nggak Pak. Bukan itu poinnya. Tapi how you serve your customer itu merupakan perpaduan antara bagaimana kamu menggunakan logik kamu dan menggunakan creativity kamu. Ada pertanyaan so far? Nah, ini makanya sekarang kantor-kantor kan modelnya begini ya, kantor Google. Kalau di Indonesia itu misalnya kantor Genius. Kemudian di teman-teman saya beberapa kantornya sudah begini. Dulu juga idenya saya meng-create coworking space-nya kalian itu, EcoSpace itu idenya seperti ini. Supaya itu menjadi ruang kreatif kalian. Itu sebelum dijadiin coworking space itu kamu bayangkan itu seperti kelas biasa. Saya minta dibongkar. Plafonnya sudah, ceilingnya sudah ada. Saya minta bongkar ceilingnya, biarin pipa-pipanya kelihatan. Saya tadinya kayak ruang kelas, saya nggak mau ruang kelas, saya mau menjadi lebih unik gitu. Itulah idenya kenapa kita di coworking space kita, di EcoSpace kita punya 3D printer, ruang-ruang kreatif. Gitu. Kenapa kita punya Arduino, set Arduino yang lengkap. Itu bagian dari ruang kreativitas. Gitu ya. Nah, ini proses perumusan ide kreatif. Kita itu sering banget begini nih. Kita punya masalah A. Kita ngobrol sama teman-teman. Teman bilang, ide saya begini aja. Dengan cepat bilang, itu enggak nyelesain masalah. Benar nggak? Gitu ya kita ya. Itu enggak nyelesain masalah. Jadi saya mau sampaikan bagaimana sih proses perumusan ide kreatif. Pertama itu, yang harus kamu lakukan adalah bukan memutuskan mana ide yang bagus dan yang tidak bagus. Tetapi kamu masih belanja ide. Jadi di sisi kiri ini membuat alternatif ide. Belum cari ide yang terbaik. Jadi kalau ada ide, itu di-list aja dulu. Ya, ditulis, dibicarakan, dikembangkan. Jadi sudah punya banyak ide, baru dikerucutkan mana ide yang paling cocok. Dan seringkali ide dari teman itu ditambahkan, nanti ditambahkan teman lain, diinkubasi, dikembangkan menjadi lebih baik. Baru kita masukkan lagi disandingkan dengan problem. Apakah ide ini memecahkan masalah? Jadi jangan baru awal-awal sudah bilang ini ide jelek. Ya, jadi itu yang harus kamu lakukan. Kalau kamu diskusi, brainstorming, jangan pernah menolak ide di tahap awal. Tapi nanti terakhir dikerucutkan mana ide yang paling sesuai untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian kreativitas itu ujungnya adalah inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu yang memiliki manfaat. Dalam hal bisnis tentu manfaat ekonomi salah satunya. Dan manfaat lain adalah menyelesaikan problemnya customer. Nah, coba saya mau share. Sebentar.
Terdengar nggak suaranya? Terdengar ya? Maksudnya Pak. Menurut kalian ini inovasi bukan? Ayo, anyone? Ya, Sir. Inovasi, betul. Berapa cost yang dihemat dengan adanya metode ini? Kira-kira. Cost apa aja yang dihemat dengan adanya metode ini? Alat berat, Sir. Hah? Alat berat ya? Nyewa alat berat sehari berapa? Terus apa lagi? Oh, tenaga ahli alat beratnya. Tenaga ahli alat berat. Ya, jadi alat berat dan perlengkapannya, tenaga ahlinya. Belum lagi nanti kalau ada hujan, ada apa. Tapi ini dia hadir dengan sangat sederhana. Belum lagi alat berat itu setting sana, setting sini butuh waktu. Kalau ini enggak. Itu tadi dia masuk tinggal nggak sampai 5 menit kan, tinggal joget-joget. Can you imagine? So simple, tapi ini inovasi yang menurut saya powerful. Ya, kalau kamu cuma bangun rumah 1-2 lantai, ini cukup gitu. Ya beda kalau bangun gedung, nggak bisa lagi begini ya. Nggak mungkin kita 1000 orang kita suruh joget-joget di atas. Nah, tapi inilah inovasi. Saya mau mengatakan inovasi itu nggak harus makhluk asing gitu, nggak harus rocket science. Ya ada bagian orang-orang yang melakukan inovasi rocket science itu ada. Salah satunya Elon Musk itu dengan meluncurkan roket ke bulan, metaverse, cryptocurrency, kemudian blockchain itu rocket science menurut saya. Tapi you don't have to do the rocket science. Inovasi itu bisa dilakukan di banyak hal. Dan inovasi itu bukan hanya produk, bisa layanan, bisa manajemen, bisa proses, bisa model bisnis. Ya. Inovasi model bisnis yang menurut saya dahsyat itu adalah ya Kopi Kenangan dan kawan-kawan. Jadi yang diubah itu, yang diinovasi itu bukan produknya, produknya sama. I can say it's the same product with Starbucks. But how they deliver the product totally different. Jadi inovasinya ada di situ. Jadi dia membuat tokonya kecil, basisnya adalah Gojek delivery online, harganya murah, segmennya berbeda. Jadi segmennya bukan yang kopi saset, tapi juga bukan Starbucks ya, in between. Nah, itu dahsyatnya. Yang diinovasi model bisnisnya. Bagaimana mereka membuat bisnis. Nah, yang terakhir meng-create value. Ini terkait semua ya antara memimpin diri. Memimpin diri itu bisa memimpin diri yang tadinya nggak kreatif jadi kreatif, memaksa diri menjadi kreatif. Saya sekarang ini dipaksa oleh salah satu tim saya untuk memiliki sosial media. Ya, ini saya share ya. Saya itu orang yang nggak suka yang begitu-begitu. Menurut saya nggak punya waktu untuk itu. Tapi dia bilang, Pak, Bapak harus memiliki sosial media. Dan akhirnya saya bilang, oh ya ini entrepreneurial mindset. Kalau saya mengajarkan entrepreneurial mindset, I have to challenge myself, I have to lead myself ya, untuk menjadi berani juga membuat itu. Akhirnya yang saya lakukan, saya sekarang membuat sosial media. Bayangin, saya baru sekarang membuat sosial media. Itu pun karena diminta tim saya. Gitu ya. Nah, create value itu. Jadi, meng-create value untuk siapa? Untuk customer, untuk kepentingan kalian. Dan ini terkait ya tadi ya, lead yourself, kemudian menjadi kreatif dan inovatif untuk apa? Untuk meng-create value.
Bagi siapa? Bagi customer dan bagi bisnis kalian. Ya, jadi selalu orientasinya create value, create value, create value. Untuk memecahkan masalahnya customer. Nah, ini tentu kalian sudah terbiasa value-nya, tapi ini nanti besok kita bicarakan lebih lanjut. Nah, in general, create value itu contohnya gini, harga lebih murah, kualitas sama. Itu create value. Better price artinya. Ada yang, kalau yang merah itu harga sama, kualitas sama aja. Nah, ini sering sekali yang kita nggak sadar. Ketika kita mendeliver bisnis, sama dengan bisnis lain. Actually, you are not creating value. Ya, you are not solving customer's problem. Kenapa? Karena kamu mendeliver produk yang sama dengan yang lain. Kamu nggak mendeliver sesuatu yang more valuable, tetapi kamu expect more desirable. Nggak mungkin. Nah, jadi kalau kamu sekarang sudah membuat bisnis, coba assess lagi bisnis kamu. Apakah kamu meng-create value gitu? Ini pertanyaan esensial. Jadi kamu harus tanya ke diri kamu. Nah, ada yang lain harga lebih murah, kualitas lebih oke. Ini yang hijau tua ini berarti better. Harga sama, kualitas lebih baik. Ini juga ya ini hijau tua ini best, ini better lah hijau muda. Merah itu don't do it. Ada yang lebih parah lagi, harga lebih mahal, kualitas lebih buruk. Itu lebih parah lagi. Ya, coba kamu assess kalau kamu sudah create business, apakah kamu do you really creating value for your customers? Itu pertanyaan ultimate-nya. Nah, ini saya sudah ketemu nih orangnya ya. Saya nggak tahu udah saya ceritakan belum di kelas ini. Dulu ada teman saya, dia mensuplai buah ke Lotte Mart. Dia mensuplai buah, salah satunya nanas. Awalnya dia hanya 1.000, nggak sampai 1.500 per hari di beberapa gerai. Nah, tetapi dia bilang saya itu nutup modalnya itu di 1.500 karena dia bawa buah dari petani disuplai ke store-store-nya. Saya itu nutupnya itu 1.500. Tapi dia nggak sampai 1.000 bahkan. Lalu dia pikir gimana caranya? Dia tanya customer, emangnya kalian nggak suka buah gitu ya? Customer bilang apa? Saya suka buah. Lalu kenapa nggak beli buah? Apalagi nanas. Customer bilang nanas itu susah motongnya. Saya suka kalau sudah tinggal makan. Ya, bayangin. Lalu dia terpikir apa yang dilakukan? Kalau kamu jadi dia, apa yang kamu lakukan? Anyone? Apa yang kamu lakukan? Bikin buah siap makan, Pak. Bikin buah siap makan. Apa yang dilakukan? Jadi dia bikin buah siap makan. Dia taruh yang tukang potong buah di store. Ya, jadi ini dia supply-nya itu tadinya average-nya 300 unit pieces. Ini per bulan kalau nggak salah. Per bulan menjadi 60.000 pieces. Hanya dengan meletakkan satu tukang potong buah. Nah, tetapi setelah dia lakukan itu, nggak sampai setahun, yang lain jadi pengen ikutan gitu ya, supplier yang lain jadi pengen ikutan dan melakukan hal yang sama. Jadi dulu dia mensuplai buah, dia taruh juga orang-orangnya, dia bayar sendiri itu orang, bukan si store-nya yang membayar orang, jadi dia sendiri. Jadi dari 300 pieces menjadi 60.000. Hanya dengan creating value apa dipotongin. Kita kan mau makan kalau tinggal makan, motong nggak mau. Saya juga begitu. Saya bahkan ada buah di kulkas kalau belum dipotong ya saya diemin gitu. Kalau sudah tinggal makan ya saya mau. Nah, itu creating value. Ini contoh lagi creating value, memberi solusi. Harganya ini kira-kira dulu saya beli Tokopedia, ini saya bukan promosi ya, Rp9.000. Tetapi ini solusi bagi saya. Kenapa? Karena sebelumnya saya harus membungkuk untuk ngangkat galon. Dan itu sangat berbahaya bagi tulang punggung. Saya bisa cedera saraf kejepit. Dan kalau udah kena saraf kejepit, bisa puluhan juta untuk operasi, bisa ratusan juta. Dengan begini, ini better. Memudahkan saya. Dengan 9.000. Ini inovasi, ini value. Gitu ya.
Nah, ini kita lanjutkan besok saja. Gitu, ada pertanyaan nggak? Atau kalau kalian ada punya bisnis mau konsultasi silakan. Kalau nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, I think that's all for today. Terima kasih. Silahkan kamu di portalnya diisi. Untuk SM Integration juga diisi. Nanti SM Integration saya akan mulai di next week, itu kita sudah mulai tugas-tugasnya itu akan diumumkan di INV. Clear ya? Nah, mulai sekarang kamu sudah mikirin apa bisnis yang akan saya develop. Dan saya berharap nanti dari sini, dari INV, kemudian nanti di action project, di skripsi, kemudian di mata kuliah berikutnya, idealnya sudah satu bisnis. Jadi misalnya kamu punya produk mau bisnis A, nanti di misalnya bisnis research-nya tentang produk kamu, tentang bisnis kamu. Jadi begitu kamu lulus itu kamu sudah punya plan yang cukup solid untuk bisnis kamu. Syukur-syukur sudah menjalankannya dengan baik. Kemudian diikutin lomba ya, jadi kamu punya punya duit atau punya dukungan funding yang lebih baik. Oke, itu aja. Kalau nggak ada lagi, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Video ini akan saya share di seperti biasa, gitu ya. Nanti di channelnya, saya lupa, entrepreneurship ya. Saya lupa di channel biasanya ya, gitu ya, kan kalian biasa. Oke, berarti untuk this week nggak ada tugas ya, Sir? Belum ada tugas. Oke. Cuma yang tadi nanti kamu isi, kamu silahkan assess diri kamu sendiri ya. Itu bukan tapi nggak dikumpulkan, tapi saya ingin kamu menilai. Saya itu sebenarnya apakah saya ini orang yang percaya diri untuk berbisnis atau tidak ya, gitu. Ya, oke, Sir. Oke, nggak ada nilai jelek, tidak ada nilai lebih baik, tapi saya berharap kamu mulai punya bayangan menilai diri sendiri. Oke, I think that's all for today. Terima kasih semuanya, tetap sehat-sehat. Saya end meeting ya untuk semua ya. Terima kasih, Pak. Thank you, Sir. Oke, terima kasih. Thank you, Sir.